Lanjutkan tentang komunisme melalui pendekatan sejarah ini. Jadi kita melihat bahwasannya orang-orang komunis sejak Indonesia belum merdeka, mereka terus melakukan bentuk pemberontakan, perlawanan yang tentu saja yang demikian ini banyak memakan korban. Dan begitu juga yang dilakukan oleh orang-orang komunis dari Partai Komunis Indonesia. Ketika Indonesia telah merdeka, pada bulan September 1948, mereka melakukan pemberontakan di kota Madiun, melawan pemerintahan yang sah, dan mereka tidak hanya melawan kepada pemerintahan, tetapi melakukan pembantaian terhadap kaum muslimin. Pembantaian yang mereka lakukan diantaranya terhadap Gubernur Suryo yang mobilnya dicegat di wilayah Ngawi. Kemudian ketiganya dibantai, mobilnya dibakar. Demikian juga mereka melakukan pembantaian terhadap para kiai, kaum muslimin yang lainnya, baik tentara maupun guru ataupun pegawai dinas kesehatan dan lain sebagainya. Mereka dibantai, dibawa ke sebuah kampung yang sekarang bernama Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Mereka dibantai, kemudian jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur tua. Kemudian juga orang-orang PKI melakukan pembantaian, membakar hidup-hidup manusia. Itu terjadi di kampung, di Dukuh Gebung, Desa Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Di sebuah loji, rumah besar peninggalan Belanda. Orang-orang Islam dikumpulkan di situ, kemudian dibakar hidup-hidup. Sebahagian mereka berhasil dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala meloloskan diri. Sebahagian lagi yang berhasil meloncat dari jendela, tapi ternyata di balik api sudah ada ranjau-ranjau dari bambu, sehingga mereka tersangkut di ranjau-ranjau itu. Ini kekejaman, kebiadaban orang-orang dari Partai Komunis PKI. Hari Rabu yang lalu, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendatangi saksi hidup yang masih hidup. Usianya sudah 90 tahun, tapi daya ingatnya masih kuat. Menceritakan kembali tentang kebiadaban PKI yang membakar loji Gebung. Dan di antara orang yang disiksa, di antaranya adalah tokoh masyarakat di situ. Disiksa, diseret, disakiti, diinjak-injak. Dan yang lebih menyakitkan lagi ketika ia dalam penyiksaan tersebut, ia melihat ada anaknya yang ikut bersama PKI. Ada menantunya yang juga ikut di dalam gerombolan massa PKI itu. Jadi anak dengan teganya menyiksa orang tuanya sendiri. Itu komunis. Sampai adiknya yang lolos juga melihat kakaknya ada di situ. Adik iparnya ada di situ.
bersama orang-orang komunis menyiksa ayahnya sendiri. Ya. Nah, ini bukti kekejaman PKI. Sehingga dirinya tidak menyangka kalau selama ini orang yang ya namanya kakak beradik satu rumah, ternyata ia sudah teracuni oleh pikiran komunis. Ya. Ini kenyataan. Saksinya masih hidup. Masih bisa bercerita. Dan berbagai pembantaian lainnya ya, di Magetan, ya, di daerah Soco, ya, Bupati Magetan waktu itu dibantai juga, ya, guru-guru pesantren dibantai juga. Ini komunis, dimasukkan ke sumur-sumur tua di daerah sekitar Magetan. Dan sedemikian banyak yang dilakukan oleh orang-orang PKI ketika terjadi pemberontakan September 1948. Dan ini sejarah. Ya, ini sejarah. Bahkan di antara nama-nama orang yang dibantai itu masih tercatat. Nama-namanya masih tercatat. Seperti misalnya pembantaian di Desa Kresek, Kecamatan Wungu. Masih jelas namanya. Nama-nama orangnya. Masih jelas di situ. Ya, tercantum. Karena bisa diidentifikasi jenazahnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya kebiadaban PKI ya, itu tidak mengenal rasa peri kemanusiaan. Ya, manusia dianggap seperti binatang. Tidak ada harganya. Ya. Ya. Nah, kemudian tahun demi tahun, ya, walaupun PKI telah melakukan perbuatan yang dahsyat seperti ini, luar biasa, pembantaian demi pembantaian, mereka masih diberi kesempatan. Ya. Sampai kemudian akhirnya pada tahun 1965 PKI melakukan kegiatan pemberontakan lagi. Dengan membunuh para petinggi angkatan darat. Ya. Subuh buta dalam keadaan orang masih tidur lelap, Jakarta masih sepi. Mereka datangi rumah petinggi-petinggi jenderal-jenderal angkatan darat. Ya, diketuk pintunya. Dipaksa keluar. Kalau tidak mau, diberondong. Ditembaki. Mati, diseret. Dan setelah itu dimasukkan, dibawa ke lubang buaya. Dimasukkan ke lubang buaya. Yang sebelumnya mereka disiksa dulu tentunya. Ini yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Sehingga kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh komunis seperti itu, kita tidak kaget. Kenapa demikian? Karena jelas mereka ini orang-orang yang tidak meyakini, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengimani Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sudah tidak demikian, ya, mereka lebih jelek daripada binatang. Ya, sehingga berbuat apapun mereka tidak ada perhitungan. Ya. Kita bisa memahami ya, kebejatan mereka itu karena memang diantaranya tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga mereka berbuat sesuka hati mereka.
idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah tidak punya rasa malu, maka berbuatlah semaunya. Dan PKI berbuat semaunya. Manusia dibantai. Ya. Siapa yang tidak sehaluan, bunuh. Ya. Dan seterusnya demikian. Ya. Ini komunisme. Tidak di luar negeri, tidak di dalam negeri. Ya. Setelah mereka dilarang, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjaga kaum muslimin di Indonesia ini. Ya. Sehingga tidak dikuasai oleh rezim komunis. Ya. Pemberontakan mereka untuk mendirikan negara komunis digagalkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka masih diberi, walaupun sudah dilarang, mereka masih melakukan gerakan-gerakan. Kader-kader mereka yang dari pimpinan mereka yang dibuang ke Pulau Buru setelah masa habis tahanannya, kembali ke daerahnya masing-masing. Di daerahnya mengkader lagi yang baru-baru. Anak-anak muda. Sehingga kita lihat pada masa reformasi, kita lihat anak-anak muda sudah memiliki pemikiran-pemikiran Marxis. Sudah memiliki pemikiran Marxis. Marxisme. Komunis. Itu bisa kita lihat. Dari mulai bendera mereka, Forkot, Forum Kota, Jarkot, Jaringan Kota, PRD-nya. Mereka melakukan gerakan-gerakan untuk menggulingkan kekuasaan. Yang intinya mereka ingin Presiden Soeharto lengser. Dan itu yang mereka katakan sebagai bentuk penggulingan kekuasaan. Ini dilakukan oleh mereka. Dan sekarang, setelah tidak ada lagi istilah litsus, penelitian khusus, mereka bebas masuk, ada yang jadi PNS. Dan bahkan masuk ke dalam lembaga legislatif. Anggota DPR menulis buku, aku bangga jadi anak PKI. Menulis buku lagi, anak PKI masuk parlemen. Yang intinya menyuarakan tentang semangat. Tentang keinginan, kebanggaan sebagai orang-orang yang pernah dididik oleh komunis. Nah, sehingga kita lihat sekarang isu komunisme menghangat. Berbagai kaos. Kaos dengan di sini Palu Arit. Gambar Palu Arit. Menunjukkan komunisme. Kaos tulisannya PKI, tapi diplesetkan pecinta kopi Indonesia. Tapi intinya gambarnya cangkir dengan pegangan gagangnya arit, tempat pengaduknya palu arit. Tetap ada. Bahkan hari ulang tahun sebuah partai, logo 45-nya, 4-nya dibuat arit. Kemudian dibuat palu arit. Dan sekian banyak. Kemudian mereka pun menyebarkan film-film yang mereka beri judul Pulau Buru Tanah Air Beta. Pulau Buru itu tempat pembuangan tahanan politik PKI. Dikatakan sebagai tanah air beta.
Kemudian yang perlu kita waspadai juga, mereka didukung oleh orang-orang liberal. Azumardi Azra, Van Magnus Suseno. Dan juga mereka didukung oleh gereja Kristen. Persatuan Gereja-Gereja Indonesia mendukung gerakan-gerakan mereka. Orang-orang liberal mengatakan bahwasannya isu kebangkitan komunisme itu kuntilanak. Tahu kuntilanak? Sebutannya ada, tapi wujudnya tidak pernah kelihatan. Hantu. Azumardi Azra mengatakan bahwasanya isu komunisme tidak akan bangkit. Karena ideologi komunisme itu sudah usang. Di negara-negara komunis sendiri sudah tidak laku. Berbeda. Indonesia beda dengan Soviet. Indonesia beda dengan negara-negara komunis lainnya. Di Indonesia komunis belum pernah berkuasa. Setiap mau berkuasa gagal. Setiap mau berkuasa lagi gagal lagi. Dan sekarang mereka menyusup di lembaga-lembaga pemerintahan, di partai-partai. Mereka mengambil posisi. Ini gerakan infiltrasi, penyusupan oleh kader-kader komunis. Sehingga kita melihat di sini bahwasannya dari fenomena ini menunjukkan bahwasannya memang ada orang-orang yang ingin membangkitkan ideologi komunisme ini di tengah masyarakat Indonesia. Dan kita tidak boleh menutup mata. Meskipun kita tidak boleh takut menghadapi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang beriman. Mereka melakukan tes case. Uji coba. Nah, sekarang coba kaosnya disebar dulu. Yang suruh pakai bukan mereka. Yang suruh pakai anak-anak muda. Yang anak muda ini nggak ngerti komunis. Kalau ketangkap paling ditanya, kamu ngerti nggak lambang ini? Nggak tahu. Kan begitu. Akhirnya dilepas. Dalangnya pun nggak bakal ditangkap. Kalau penyebaran kaos ini berhasil, tidak ada tindakan dari aparat keamanan, mereka akan melakukan agenda berikutnya. Merencanakan makar berikutnya. Yang lebih lagi. Ternyata setelah atribut angka 45, oh masyarakat protes. Setelah kaos, oh masyarakat protes. Mereka akhirnya tenang. Dalam pengertian ganti strategi. Karena masyarakat masih antipati dengan komunisme. Dan itu yang seharusnya kita tumbuhkan di tengah masyarakat. Kaum muslimin terkhususnya. Untuk senantiasa tumbuh pada diri mereka sikap antipati terhadap komunisme. Sikap antipati terhadap komunisme didasari karena komunisme adalah sebuah ajaran yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertentangan dengan Islam. Sehingga harus ideologi komunis ini tidak boleh hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang harus ditumbuhkan di kalangan kaum muslimin. Sehingga dengan dia memahami, oh komunisme ini ternyata ajaran sesat. Maka kaum muslimin ketika ada logo-logo Palu Arit, ada misalnya buku-buku yang sedikit banyak mengajarkan tentang komunisme, kaum muslimin bisa bereaksi. Meskipun reaksinya tetap harus dalam sikap yang terkendali. Jangan sampai anarkis. Ada orang pakai kaos Palu Arit langsung dipukuli misalnya. Tidak boleh. Jangan. Tangkap,
serahkan kepada polisi. Biarkan polisi yang memproses, yang menyelidiki dari mana kaos ini diberi oleh siapa, disablonnya di mana, dicetaknya di mana, bosnya siapa, kan begitu. Biarkan polisi yang menyelidiki. Dan kita jangan kemudian bertindak anarkis, jangan kemudian kita main hakim sendiri. Kalau kita main hakim sendiri, nanti polisi satu mengendalikan kita, kaum muslimin, satu ngurusi komunis. Pecah. Biarkan sekarang polisi konsentrasi mengurus, fokus mengurus kepada komunisme ini. Ini yang harus ditanamkan. Selain kita terus berdakwah agar kaum muslimin memiliki akidah yang kokoh, memiliki keimanan yang benar, keyakinan yang benar, sehingga kalau ada ajaran-ajaran komunisme mudah untuk menangkalnya. Karena sebagaimana tadi kita ungkapkan di dalam perjalanan sejarah komunisme senantiasa sedemikian mudah untuk membunuh manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Dan mereka tidak membunuh jiwa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan alasan yang benar, kecuali membunuh dengan alasan yang benar. Islam sedemikian tinggi menjaga jiwa manusia. Islam sedemikian tinggi menjaga kehormatan manusia. Jangan sampai kemudian manusia mudah ditumpahkan darahnya. Islam sedemikian tinggi. Berbeda dengan komunisme yang tidak menghargai, tidak menghormati nyawa manusia. Ini sangat perbedaan yang mencolok sekali. Dan kalau kita melihat dari sejarah pula bagaimana komunisme, mereka mengajarkan tentang pertentangan kelas. Komunisme selalu mengajarkan pertentangan kelas, termasuk Karl Marx mengajarkan pertentangan kelas. Bagaimana orang-orang proletar, buruh, tani, supaya melawan kepada majikannya. Yang oleh mereka disebut borjuis atau kapitalis. Borjuis artinya tuan tanah, kapitalis artinya pemilik modal, bos. Ini diadu oleh orang-orang komunis. Buruh melawan majikannya. Yang pada hakikatnya ini adalah sistem adu domba. Rasulullah SAW telah menyatakan, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Dan demikianlah Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak terjerumus kepada sikap adu domba. Berbeda dengan komunisme, justru diajarkan, justru diberi teknik-teknik untuk pertarungan kelas. Diajari bagaimana cara adu domba itu. Itu komunis. Jadi, di mana ada komunisme, di situ pasti ada kerusuhan, di situ pasti ada keonaran, di situ mesti ada pembantaian. Siapa yang membantai? Yang membantai orang-orang rakyat jelata, membantai tuan tanahnya. Dibangun sikap dengki, iri hati kepada orang yang memiliki harta kekayaan. Yang Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kekayaan kepada seseorang melebihi dari yang lainnya. Oleh orang komunis dimanfaatkan yang demikian ini untuk kemudian apa? Untuk kemudian mereka bersikap dengki dan kemudian diadu domba. Jadi selalu ada kekerasan demi kekerasan. PKI itu mengajarkan kekerasan demi kekerasan.
Ini yang kita bisa lihat. Dan PKI selalu mengajarkan untuk menggulingkan penguasa. Dengan bahasa lain, pemberontakan. PKI selalu mengajarkan itu. Orang-orang PRD dulu, bagaimana mereka merekayasa supaya Presiden Soeharto jatuh. Kan begitu. Itu tidak aneh bagi kita. Kenapa? Karena pendahulunya Aidit, Nyoto, orang-orang PKI ini bagaimana berupaya untuk menggulingkan kekuasaan yang ketika itu pada tahun 1965 ingin menggulingkan penguasa yang ada. Itu pun kita tidak aneh karena sebelumnya sudah ada juga contohnya. Bagaimana Musa ingin melakukan penggulingan kekuasaan. Jadi intinya memberontak terus. Ini ideologi komunis. Jadi orang diajari untuk melawan penguasanya. Sedangkan Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk apa? Taat kepada waliul amr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Begitu kan yang diajarkan di dalam agama kita, agama yang mulia. Sedangkan komunis mengajarkan pemberontakan, melawan penguasa. Itu yang diajarkan. Anak-anak muda dikompori, diprovokasi untuk bisa melawan penguasa. Sementara Islam mendidik umatnya untuk taat kepada waliul amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kepada kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun. Meskipun yang memerintah kalian, penguasa kalian yang memerintah itu seorang budak Habasyi. Tetap harus taat, harus mendengar, patuh, taat. Dalam hal yang ma'ruf. Itu yang diajarkan di dalam agama. Bukan memberontak, bukan kemudian menyerang pemerintahan yang ada. Sebagaimana orang-orang komunis melakukannya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dan ini perbedaannya. Ini ajaran yang nyata dan bertentangan dengan Islam. Sehingga pantas kalau komunisme itu tidak boleh hidup di negara Republik Indonesia. Organisasi yang PKI itu organisasi teroris. PKI itu teroris. Mari kita bandingkan. Masih ingat peristiwa 16 Januari 2016? Di Jalan Tamrin, Pak Polantas tidak bersenjata ditembak. Iya. 5 orang melakukan aksi di Jalan Tamrin. Nembaki Polantas. Iya. Dari jarak dekat. Berapa yang jadi korban waktu itu? Berapa? 5 atau berapa? Sedikit kan? Pakai pistol aja nembaknya. Dor. Mati. Geletak di Jalan Tamrin. Ya. Terus kita mengatakan aksi yang di Jalan Tamrin itu sebagai aksi apa? Hah? Aksi teroris kan? Sepakat orang Indonesia mengatakan itu terorisme. Nah sekarang ada orang di pagi buta bawa senjata Thompson. Ya, laras panjang Thompson. Pakai pakaian tentara Cakrabirawa, datang pagi-pagi buta sebelum subuh. Ya. Terus
menembaki, memberondong. Kira-kira teroris bukan? Kalau yang di Jalan Tamrin yang cuma pakai dor-dor, pakai pistol, teroris, ini pakai senjata. Diberondong. Dan yang dibunuh bukan hanya 1-2 orang. Korbannya. Ya. Terus kita mengatakan apa? Ya. Ya. Itulah PKI, melakukan pemberontakan dengan cara teroris. Ya. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh kaum komunis dulu dan sekarang menggunakan cara-cara kekerasan. Dan itu semua tidak diajarkan di dalam agama kita. Tidak diajarkan di dalam agama kita. Agama kita mengajarkan taat dalam hal yang ma'ruf kepada waliul amr, kepada pemerintah. Sementara komunisme mengajarkan untuk memberontak. Ajaran agama kita mengajarkan untuk menjaga kehormatan, darah. Jangan sampai darah manusia tertumpah. Komunisme sedemikian mudah membunuh manusia. Ajaran agama kita menanamkan tentang tauhid. Meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki dan lain sebagainya. Komunisme mengajarkan anti untuk tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agama kita mengajarkan untuk menjaga hubungan baik dengan siapapun. Selama dia tidak menyakiti, tidak memerangi kita. Berbuat baik dalam batas-batas syariat. Sementara komunisme mengajarkan adu domba. Satu dengan lainnya dipertentangkan. Dan itu diajarkan oleh mereka. Dengan istilahnya teori pertentangan kelas. Ditanamkan oleh mereka. Agama kita mengajarkan untuk berkasih sayang kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, kaum fuqara. Kita diajarkan untuk berlemah lembut kepada orang-orang yang demikian. Orang-orang komunis terhadap fuqara wal masakin, buru-buru tani, para karyawan, pabrik. Orang-orang komunis malah memanfaatkan mereka, diprovokasi mereka, untuk kemudian mereka melakukan gerakan-gerakan anarkis. Ini komunis. Jadi orang miskin diperalat untuk melakukan revolusi, kata mereka. Diperalat. Setelah revolusinya berhasil, pimpinan-pimpinan elit politiknya menjadi penguasa, lupa dengan orang miskin. Bahkan orang miskin panen pun hasil panennya dirampas. Itu komunis. Berbeda dengan Islam yang mengajarkan, memuliakan kaum du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang fakir. Oleh Islam harus diperhatikan, disayangi. Dan memberikan bantuan kepada mereka lillahi ta'ala, bukan dalam rangka untuk memperalat mereka. Itu yang diajarkan oleh Islam. Berbeda dengan komunis. Memperalat orang-orang yang tidak punya ini, yang miskin ini, untuk kemudian membuat kerusuhan, kekacauan. Ya, sebetulnya kita yang menyaksikan bagaimana ketika reformasi berlangsung, kita kan lihat. Mereka mengerahkan buruh-buruh pabrik untuk demo. Kan begitu. Supaya terjadi chaos, kekacauan.
anarki, ya, supaya terjadi anarkisme. Itu yang mereka inginkan. Ya. Sedangkan Islam mengajarkan hidup harmonis, rukun. Ya. Demikianlah komunisme hidup. Ya. Dan upaya untuk menghidupkan komunisme itu akan terus ada. Karena Partai Komunis Indonesia, PKI, mungkin sudah tidak ada. Tetapi ideologi komunisme masih tetap ada. Masih tetap hidup. Itu yang harus kita waspadai. Ya. Jangan menganggap ini isu hantu, kuntilanak. Ada namanya tapi wujudnya tidak ada. Jangan. Karena apa? Ya, karena ya, gerakan-gerakan kiri itu masih terus mereka melakukan pengkaderan di mahasiswa-mahasiswa. Itu terus melakukan pengkaderan. Dan yang membela mereka seperti Komnas HAM, seperti orang-orang liberal, itu membela. Ya, membela gerakan komunisme ini. Maka kita harus patut waspada, hati-hati. Dan jangan lupa kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika kita memberantas komunisme, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala. Dan dalam rangka untuk mewujudkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Karena ideologi komunis ini sebuah kemungkaran, kebatilan yang harus diperangi dengan cara menegakkan hujjah. Fahamkan masyarakat tentang bobroknya ideologi komunisme. Fahamkan masyarakat tentang jelek dan buruknya rejim komunis. Dan itu bisa kita buktikan melalui sejarah. Dan bekali masyarakat dengan keimanan yang kokoh. Dengan ajaran Islam yang benar. Sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ajari mereka. Sehingga mereka tidak tergelincir kepada pemahaman komunisme. Dan yang sangat rentan adalah kalangan pelajar mahasiswa. Kaum buruh diantaranya. Oleh karena itu kita harus berbuat. Karena mereka sudah bergerak, orang-orang komunis sudah bergerak, ya, kita harus berbuat. Di Solo, orang-orang yang sudah sepuh, tua, mantan tapol, tahanan politik PKI ini, orang-orang PKI ini, ya, berani menyelenggarakan seminar, bayangkan, terang-terangan. Orang-orang PKI ini. Masih hidup di Solo banyak. Seminar pelayanan kesehatan bagi ekstapol PKI. Tapi seminarnya pelayanan kesehatan. Tapi yang terpenting bagi mereka konsolidasinya ini. Konsolidasinya melalui seminar. Terang-terangan mereka. Nah, mereka sudah bergerak, lantas kita diam. Maka kita pun harus bergerak. Apa di antara wujud gerakan kita? Menyebarkan majalah Asy-Syariah yang tema khusus tentang masalah kebangkitan komunisme. Jadi kalau mereka sudah bergerak, kemudian kita diam, jangan diam. Jangan diam. Mereka sudah bergerak. Yang sudah tua-tuanya saja ikut bergerak. Masa kita yang muda-muda, generasi muda Islam, diam? Bahaya. Ya. Makanya ketika majalah nanti datang, segera sebarkan.
Kemana? Data semua, pemerintahan. Dari mulai kabupaten, dari mulai Polres, dari mulai Kodim. Data semua. Bagikan. Pelajar-pelajar. SMA berapa, masukkan. Dalam rangka untuk menangkal komunisme. Mereka perlu bimbingan kita. Perlu bimbingan salaf. Bagaimana salaf membimbing? Salafin harus di depan memimpin. Jangan diam. Wah, saya malu kalau ke kantor polisi. Nggak biasa. Justru sekarang harus sudah biasa. Datang ke kantor polisi. Kita ini ke kantor polisi bukan untuk minta-minta kok. Kita mau dakwah. Kita mau menyebarkan, menitipkan pesan. Ini pesan kami tentang komunisme. Berantas. Jangan ragu TNI Polri. Berantas. Kami kaum muslimin berada bersama Anda. Begitu. Sehingga TNI Polri tidak merasa sendirian memberantas komunisme. Ada kaum muslimin yang menemaninya. Itu tunjukkan. Jangan kita lantas dia. Malu ke kantor Kodim. Nggak biasa. Sekarang harus biasa. Tunjukkan semangat kita, dakwah kita, amar ma'ruf nahi mungkar kita. Jangan nanti majalah datang numpuk aja di gudang. Sayang. Bila perlu sehari sudah habis. Oh kurang ini, ayo beli lagi, urunan lagi. Berapa sih harga majalah? 5.000. 5.000 itu kita bawa sepeda motor ke kota Bogor. Mampir di toko ini parkir 2.000 ya kan? Mampir lagi 2.000 lagi. 3 kali parkir sudah bisa beli satu majalah. Kalau kita serius menghadapi isu kebangkitan komunisme ini. Didik anak-anak kita juga. Ayo, nak, mana tabunganmu? Beli satu ya. Nanti kamu berikan. Didik mereka. Berikan kepada siapa, Bah? Ya, temanmu barangkali itu di sana, kampung sana. Kasih. Didik mereka. Ini dalam rangka untuk menjadikan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar ini masif di tengah masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dalam menyebarkan risalah anti komunisme ini, mudah-mudahan itu termasuk kita melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kita tidak tahu. Kalau kita sekarang tidak bergerak, kita tidak tahu. Komunisme ini terus bergerak. Selamatkan anak cucu kita. Jangan sampai menyentuh pemahaman Marxisme, pemahaman komunisme. Oleh karena itu, mulai sekarang, bunuh komunisme. Jaga anak keturunan kita. Jangan sampai kemudian terjerat pemahaman komunis. Waliyadzubillah. Maka kita harus semangat untuk menyebarkan risalah itu. Sebagai bahagian tugas tanggung jawab kita. Membantu waliul amr dalam hal yang ma'ruf. Terlebih daripada itu sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita. Masa kita diam saja lihat palu arit bertebaran? Masa kita diam saja melihat mereka bergerak melawan aparat kepolisian, melawan aparat TNI?
Masa kita biarkan, kita cuma bisa membaca beritanya saja. Kita tidak bergerak. Salafin harus di depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.